Nah, Mas David, aku mau nanya dong. Ini kan Indovikers ini ternyata adalah kampionnya furniture untuk di Indonesia ya. Dan mungkin ada beberapa teman yang belum tahu juga. Nah, boleh boleh diceritain tentang Indovikers sendiri. Ini mulai ada di Indonesia sejak kapan sih, Mas? Ya, jadi kalau bicara mengenai Indovikers ya, Mas Ren dan Bu Mira, jangan lupa. Gitu. Catat ya, Mas Ren dan Bu Mira gitu ya. Nah, jadi gini, Indovikers ini sudah berdiri sejak tahun 1989. Kita belum lahir ya. Udah masih kecil. Masih kecil. Saya juga masih kecil. Masih kecil kan ya. Oke. Jadi intinya kita sudah lebih dari 30 tahun. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi di DOT.podcast bareng saya Ren Katili dan partner saya. Dan saya Mira Prihatini. Hari ini kita akan kedatangan tamu spesial. Kenapa spesial? Karena biasanya kita ngobrol cuman bertiga. Sekarang ada 4 orang yang akan ngobrol bareng dengan kita. Yang pertama adalah David Rengel dari Director Sales and Marketing Indovikers. Yeay! Dan satu lagi ada desainer Mas Francis Surya Saputra. Siti kamera di sini. Kita ngobrol santai aja. Seneng banget sih hari ini kita kedatangan Mas Francis dan Mas David. Karena, nah ini yang kita harus sebutkan Mer, bahwa kita ini sudah berkolaborasi di Benda Design Hub sejak awal tahun ini ya Mir ya. Nah, kita mungkin sebelum ngobrol tentang kolaborasi, tentang desain, nah pengen tahu dulu sih sebenarnya ya. Mungkin kita tanya dulu ke Mas David. Mas David ya. Tadi lu udah bilang Mas David dari mana? Kalau nggak dengerin ya berarti. Nah, Mas David, aku mau nanya dong. Ini kan Indovikers ini ternyata adalah kampionnya furniture untuk di Indonesia ya. Dan mungkin ada beberapa teman yang belum tahu juga. Nah, boleh diceritain tentang Indovikers sendiri. Ini mulai ada di Indonesia sejak kapan sih, Mas? Ya, jadi kalau bicara mengenai Indovikers ya, Mas Ren dan Bu Mira, jangan lupa. Catat ya, Mas Ren dan Bu Mira gitu ya. Nah, jadi gini, Indovikers ini sudah berdiri sejak tahun 1989. Kita belum lahir ya. Udah masih kecil. Saya juga masih kecil. Masih kecil kan ya. Oke. Jadi intinya kita sudah lebih dari 30 tahun di Indonesia gitu ya. Dan sampai saat ini pun kita sudah berkiprah di industri furniture manufacturer ya. Tentunya kita juga melengkapi dilengkapi dengan mesin-mesin canggih ya, ya kan modern ya, tentunya untuk menghasilkan furniture yang berkualitas gitu Mas Ren. Jadi di sini kita juga menekankan bahwa kita ini semua produk kita bergaransi 10 tahun Mbak Bu Mira. Jadi kalau beli dengan Indovikers tuh nggak perlu khawatir lah. Gitu ya? Nggak perlu khawatir. Dan mungkin ada satu lagi yang menjadi poin penting kita, tentunya kita juga mempunyai internal ya, desain, produk desain, di mana di sini kita bisa mengakomodir mimpi-mimpi dari para desainer ya, seperti salah satunya klien kita ini, teman kita nih Pak Francis ya, bagaimana dia punya ide-ide ya sangat brilian menurut saya. Ya kan, dan tentunya kita sangat mendukung para desainer-desainer yang istilahnya mempunyai inspirasi untuk mewujudkan dalam bentuk produk yang tentunya akan justru memberikan sumbangsi kepada bangsa Indonesia. Asik gitu Pak, kira-kira gitu Pak Reno. Boleh nggak gue nanya dulu? Boleh dong. Ini biasanya kita emang selalu rebutan untuk jadi mohon dipahami. Mas David, itu kan tahun 89 ya. Tahun 89 tuh just kita tuh apa namanya?
Iya, ya nggak usah ngomong juga kali. Tapi pada saat itu pastinya belum terlalu banyak dong office system yang seperti Indovikers. Betul, Bu Mira. Iya kan? Jadi gini, kalau kita bisa berbangga karena saat itu kita ini salah satu pioneer Tuh kan? yang membawa sistem furniture di Indonesia. Jadi dulu itu cikal bakal Indovikers itu dari Vickers system dari Inggris, Bu. Itu kenapa namanya jadi Indovikers ya? Indovikers gitu ya. Jadi kira-kira memang zaman dulu orang kan kerja masih pakai meja tradisional, right? Dia nggak tahu tuh namanya panel system. Iya, benar. Begitu dibawa ke sini, ini kok harganya mahal, mungkin ya orang kaget gitu ya. Tapi kita mengeduket masyarakat kita bahwa di luar sana nih semua udah memakai sistem. Nah, kita ini salah satu pioneer membawa sistem di Indonesia. Kira-kira begitu. Iya. Jadi mereka termasuk pionir. Jadi memang ini dikhususkan untuk office ya, lebih ke office gitu ya, untuk furniture-nya Sebenarnya sendiri. Indovikers memang starting awalnya di bidang office, Pak, untuk office furniture. Tapi seiring dengan demand perkembangan, kita juga membuka area lainnya untuk di daerah komersial lain seperti institusional, Pak. Educational, kampus hotel, gitu ya. Bandara, public area bandara. Nah, kalau Ibu Mira, saya dengar nanti mau Surabaya Bu, ya. Jangan lupa nanti duduk di lobby. Indovikers semua itu. Jangan salah loh. Banyak yang nggak tahu Bu, Paren, bahwa gitu ya. itu produk-produk kita ini sudah memiliki kualitas internasional. Saya tahu itu Indovikers. Lu nggak tahu ya? Aku dulu ya waktu sering banget nih sebenarnya compare juga kan, dulu sempat 10 tahun di Jerman, tiap pulang tuh selalu kita bandingin tuh ruang tunggu bandara, di ya. Jerman dan di Indonesia gitu kan. Ya kalau dulu kayak merasa kayak kenapa sih punya mereka tuh canggih gitu loh. Tempat duduknya udah lengkap lah gitu ya. Nah, kalau di Indonesia kenapa beberapa tuh masih terlihat sangat tradisional gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal tradisional ya, Indovikers sendiri ini sebagai brand furniture yang modern lah ya. Ada nggak sih, ada misalnya mengangkat gitu ya, atau culture dari Indonesia sendiri gitu untuk bisa, oh ini pasti Indovikers karena ada Indonesianya gitu. Kira-kira ada nggak? Jadi kita ini kalau sesuai tag kita Pak ya, itu kan innovative furniture solution. Jadi kita apa tadi? Innovative furniture solution. Kayak gitu. Hafalin. Udah bisa hafal Pak Ren? Bisa diulang? Coba diulang. Innovative furniture system. Solution. Dapat 7 Jadi tag ini tagline itu memberi makna Pak untuk kita semua ya. Jadi kita ini perusahaan yang selalu berinovasi. Tidak hanya dari produk tapi tentunya dari segala aspek. Gitu ya. Nah, kalau mungkin yang memang orang melihat pasti dari sisi customer produknya apa sih, berinovasi nggak gitu ya. Jadi memang kita nih di internal kita sendiri kita mempunyai program setiap tahun tuh mengeluarkan 6 produk baru. Tiap tahun loh. Oh, jadi ini target atau target. Emang program? Dan terrealisasi Pak. Jadi kita target 6 dan memang keluar. Kenapa? produk baru. 6. Kenapa 6 Bu ya? Nah, ini pertanyaan yang cukup bagus. Cukup menyusahkan. Cukup menyusahkan sebenarnya. Enggak juga, kita juga tidak mau mengeluarkan produk yang tidak berkualitas Bu. Kita tidak mengejar quantity. Ya, jadi setiap produk yang kita hasilkan tentunya sudah kita tes, sudah proven quality-nya gitu ya. Dari segala aspek lah gitu Bu. Jadi kita sudah melihat kita punya tim ya, kita punya kapasitas ya, kita programkan 6 produk lah. Jadi untuk memenuhi tren dan juga demand dari market. Kira-kira gitu. Nah, tadi menjawab Bapak yang apakah tradisional ada. Itu juga balik lagi Pak, kita ini perusahaan furniture di Indonesia. Kita mau istilahnya perusahaan-perusahaan Indonesia kenapa tidak memakai produk dalam negeri Pak? Dimana kita ini punya produk dalam negeri yang punya berskala internasional. Kalau lihat pabrik kayak gitu, mungkin banyak yang belum tahu gitu kemarin. Justru kita nih mencoba gitu ya, mencoba untuk istilahnya memberikan gambaran kepada masyarakat. Ayo dong, ya kan? Why kita mesti beli
produk import kalau ada yang lokal yang bagus gitu Pak ya. Dan lagi tentunya di sini kita juga tidak melupakan nilai-nilai dari tadi nilai dari Indonesia itu sendiri. Nah, untuk itu kita menerapkan poin-poinnya salah satunya di produk kita. Selain teknologi, ya kita juga menerapkan unsur-unsur tradisional dari nilai bangsa. Berarti udah ada ya di Nah, sini ya. nah, untuk itu kita perlulah expert yang berkolaborasi dalam desain. Jadi Mungkin sebenarnya- bisa dilihat dong contohnya. Nah, Boleh. Nah. Dilihat di mana contohnya? Tuh diduduki. Coba Francis ke belakang. Cina. Ini salah satu yang tadi ya, yang memang ada Kelokalannya. kearifan Iya. lokal Kelokalannya, dari betul. dari brand Indoviker sendiri ya. iya. Nah, Soalnya ini- kita tahu Pak, Indonesia ini kental dengan rotan ya. Karena Anyaman. banyak anyaman, Anyaman. sering ekspor keluar. Iya, iya, iya. Nah, terus di sini Pak Francis punya ide, mungkin nanti Pak Francis bercerita lebih banyak gitu ya. Oh, jadi Kenapa kok sebentar. sampai keluar. Berarti ini desainnya dari Mas Francis. Iya. Luar biasa. Terima kasih. Keren, keren, keren. Thank you. Nah, sekarang pertanyaan saya sih berikutnya. Kenapa Mas Francis dipilih dalam kolaborasi Maksud ini? lu kenapa bukan lu? Kenapa nggak Mira gitu? Lebih dekat ke Mira. Bisa aja kan. Saya sangat lebih muda. Jadi gini, Mas Rana, Iya. Bu Mira. Jadi sebenarnya kita tidak memilih, dan arti kata sebenarnya gini, mungkin Pak Francis yang memilih kita, Pak. Asik. Gitu loh. Iya, Jadi iya, setelah dia juga gini, Pak Francis tentunya punya inspirasi, dia punya desain yang Oh, bagus gitu. iya. Dan dia kan butuh Siapa pabrikan, nih yang bisa siapa yang bisa buat buat program. Makanya tadi saya gitu. bilang kan, kita mewujudkan impian dari desainer. Banyak yang bisa mendesain, tapi juga tidak bisa mengaplikasikannya atau tidak ada sarana yang mendukung Pak para desainer-desainer kita ini. Ya, ya. Iya, Nah, iya, Pak benar. Francis justru melihat, Indovikers nih, kayaknya bisa nih mewujudkan impiannya Pak Impiannya. Francis. Bagaimana kursi bisa dikombinasikan atau dikombin ya dengan si anyaman ini Pak. Nah, ini kan versinya Ini Mas versinya David. Mas David. Nah, Ya. pengen tahu nih versi Francis gimana nih? Sehingga punya ide kenapa mendesain ada ide kenapa bisa mendesain bukan kenapa mau kepikir mendesain seperti itu Ya. terus tuh kenapa kepikir mau kerjasama dengan Indovikers gitu, bisa diceritain nggak Francis? Oke. Ya Ren. Dari dulu tuh memang gue itu pengen kolaborasi dengan industri. Karena kita sebagai desainer nggak mungkin ngurusin semuanya. Iya. Ya. Desain, produksi, ya lini produksi itu kan udah ribet banget kan. Terus costing, terus ekspor satu kontainer buat berapa, pricing kita nggak punya expert di situ. Ya benar. Cuman ada cita-cita sebagai kalau kita menciptakan satu produk waktu itu awal-awal tahun ya let's say tahun 90-an itu memang nggak banyak produk-produk yang seperti sekarang. Jadi kita bikin hotel pun semua kita bikin, ya kan? Furniture, Buat sendiri. macam meja, kursi, semua itu kita harus custom. Ya. Beli nggak ada. Ya opsi lain import. Sourcingnya dikit ya. Iya project apapun lah, project itu hotel atau kantor. Zaman itu lampu pun itu terbatas banget, cuman ini. Iya, Mungkin iya. sebatas downlight gitu. Dan decorative lighting, misalnya buat hotel atau apa itu nggak banyak. Dan gue itu belajar waktu itu dari perusahaan waktu itu gue ikut Pak Solihin Gunawan, Atlet 6. Itu yang menjadi kerabat-kerabat desain studio ini itu membesar, maksudnya profitable lah. Mereka jadi mandiri, punya pabrik sendiri dan lain sebagainya. Nah, Indovikers ini udah lama memang sudah ada. Cuman untuk waktu itu gue itu ada proyek kantor lumayan gede jumlahnya, tapi cari kursi yang pas belum dapet nih. Ya, gue pengen ada suasana lokalnya lah, tropisnya. Ya. Gitu. Jadi pengen suasana Asianya lah, gitu. Minimal Asia lah. Kalau kita nggak bisa masuk ke belum spesifik Indonesia, karena waktu itu memang kantor perusahaan Jepang. Ya. Iya, dan dia lokasi di sini kan, jadi dia pengen ada nuansa Indonesia nih. Jadi apa nih ya, gue cari pengen desain seperti ini, pas main ke
pabrik. Tapi ketemu sama Pak John Santoso, Pak John Santoso almarhum ya. almarhum, itu udah lama. Memang sudah dikenalkan waktu itu, tapi belum sempat. Nah, akhirnya jodoh. Ini kan jodoh-jodohan nih. Ya kan. Ada keinginan, ya kalau jadi ya jadi. Ini kebetulan jadi. Dan lucunya, produk ini nggak kepake di proyek itu, Mir. Lah, jadi kenapa Malah, toh? Karena si klien akhirnya memutuskan yang produk-produk Indovikers lainnya, bukan yang ini. Ya mereka dekat lah antara perusahaan ini, saya nggak perlu sebut namanya, tapi dekat sama Indovikers gitu. Dipakainya justru di proyek-proyek hotel. Gitu. Jadi proyek bisnis hotel yang di kamarnya perlu kursi office untuk dia nyaman kerja, maju mundur, gerak ya, bisa di adjust. Dan mereka nggak mau suasananya terlalu kayak office. Akhirnya dengan finishing anyaman ini Nggak terlalu kelihatan. kesannya lebih domestik, lebih resort, lebih Nggak formal ceritanya gitu ya, gitu. Mas. Itu mulai tahun berapa ya, Mas, kalau boleh tahu berjodohnya dengan Indovikers? Awalnya itu pas kita mau pameran design.id tahun 2012, sebelum itu. Jadi 10 biasanya tahun yang design.id lalu. itu 2012. Jadi biasanya prosesnya itu setahun sebelum itu. Tapi gue tuh ya pas ngeliat nih kursi tuh emang kan tahu sendiri kan kursi kantor tuh kayak apa sih? Iya. Maksudnya jungkir balik ya tetap kayak gitu, ya nggak sih? Nggak bisa dibuat macem-macem Iya, lah ya. kecuali yang import ya, yang import tuh bisa gimana gitu kan. Nah, cuman ini bisa lucu gitu loh. Iya lucu ya, apa namanya beda ya. Itu emang keinget banget. Tapi belum tahu kalau Francis yang ngedesain. Sampai akhirnya, ya ampun Baru Francis. ketemu ya desainer ya. Bukan sekarang, Oh, waktu bukan itu. Sampai pernah gue ketemu satu GM hotel gitu ya. Gue gak ngerti ini kenapa gitu dipanggil ini. Terus wah the famous designer, dia bilang gitu. Terus gue bilang, apa gitu yang mana? We want your chair. Oh, dia minta yang Yang dibahas mana? kursi ini. Gue kira bahas interior kan, interior design atau apa. Ternyata dibahas kursi ini. Did you design that chair gitu? Lucu sih. Iya, Dan iya. bagusnya lagi, kan kita sistem loyalty sama Indovikers kan. Udah ada standar kontraknya lah. Jadi lumayan tuh. Lumayan ditabung. Itu paling penting. Sekarang mungkin tadi ya udah diciptakan kursi ini kan kayaknya model nggak cuman yang pendek ya, kayak ada yang tinggi juga ya. Iya, Ada yang tanpa sandarannya roda, gitu ya. ada Ada yang tanpa roda, jadi yang ada beberapa ada. macam-macam. Nah dari Indovikers sendiri sebenarnya kalau brand tadi yang udah diciptakan apa desainnya oleh Mas Francis sendiri, gimana tanggapannya terhadap apa ya di masyarakat lah, bisa melihat itu seperti apa? Jadi brand kursi ini namanya Java ya. Java ya. Java. Oh. Jadi kan udah kental sekali Udah dengan langsung. Indonesia kan Java kan udah tahu lah ini mah kursi kan gitu loh. Jadi gini Pak, tadi memang Pak Francis disebutkan Pak, tren hotel sekarang ini kan dulu orang cuma untuk tidur Pak. Iya. Right? Untuk tidur gitu kan. Nah, tapi kedepannya ini mereka trennya berubah gitu ya, shifting menjadi tempat kerja juga. Jadi selain dia juga harus tidur yang enak, dia juga butuh kerja beberapa jam di hotel itu. Iya. Apalagi sekarang kan orang udah hybrid Bu ya. Jadi ketika dia kerja dia butuh kursinya ergonomis. Nyaman juga ya. Iya kadang-kadang tuh di hotel tuh kursinya tuh yang nggak ada Nggak enak. roda, berat gitu mau Harus digeser-geser ditarik-tarik gitu susah, ya. harus ditarik-tarik karpet lagi. Tapi challenge-nya tadi balik lagi, si hotel ini juga harus memberikan kesan hobi. Iya, nah Betul itu ya? tuh benar. Nah, begitu orang lihat Java, ini gue banget katanya. Betul ya? Ergonomiknya Iya, dapat, iya. desain Look-nya. looks-nya juga berasa homey kan, ada Iya, looks dari benar. anyamannya. Jadi ya itu tadi memang banyak hotel yang pakai produk kita Pak. Jadi lebih ke sana gitu ya, gitu loh, kira-kira gitu. Tapi bener banget sih, maksudnya jadi ya something different lah ya. Apalagi pas ini nih pernah dimasukin ke Good Design Indonesia nggak sih Francis? Pernah dapat dulu dari Kementerian Perindustrian zaman Pak SBY tahun 2012 itu kan. Oh yang Itu di dapat, perindustrian ya? GDI ya. GDI. Good Design Indonesia dapat Gold Award. Industri bukan GDI ya, itu Kemendak. IGDI.
IGDS. Indonesia Good Design Iya. Selection, IGDS. IGDS. Iya. Oh, tahun ya. 2012 itu 2012. dapat award. Wow. Ya. Itu dipanggil ke istana ya. Ya. Iya. Jadi begitu dapat award tuh ya. Nah, ada nggak keinginan untuk membuat lagi gitu dari Indovikers model yang lain atau dengan desainer yang lain? Ada nggak tuh kira-kira planning itu ke sana? Jadi gini Mas Ren, tadi kita juga istilahnya membuka peluang. membuka untuk berkolaborasi dengan desainer-desainer yang memang punya inspirasi, gitu ya. Tapi tentunya kan untuk menciptakan suatu produk itu perjalanannya panjang dan tidak suatu yang mudah. Yang instan lah Gitu ya. ya Pak Francis ya. Kelihatannya udah jadi kayaknya gampang gitu ya. Ya. Ini pasti udah Prosesnya lumayan. prosesnya sangat panjang. Jadi dari desain Pak Francis juga dari desainer tentunya kita harus olah lagi Pak untuk secara teknikal ya, untuk menjadikan suatu produk yang berkualitas kira-kira itu. Jadi kayaknya dibalik pertanyaan lu tuh. Jadi maksudnya bukan Indovikers yang mencari desainer atau siapa yang bisa diajak kolaborasi, tapi desainer yang datengin Iya. ke Indovikers, membuka peluang punya untuk ada itu desain ya. dulu gitu ya. Kita mendukung sekali Pak desainer-desainer yang punya berbakat itu ya, untuk mengembangkan Coba ya, tadi. lebih dekat dengan Mike, Mas David, jadi biar kedengaran desainer-desainer. Tinggal ke sana aja sih ya. Hah? Iya. Lihat mesinnya yang mereka punya itu apa aja. Ya, kami Jadi kan punya mereka punya lini produksi. betul. Dari lini produksi itu punya apa mesinnya bending, Yes. ya semuanya itu Ada. perlu di Mesin. yang otomatisasi laser. Gitu. Nanti kapan-kapan kita ke sana. Boleh. Kita lihat. Ayo. Kita akan kunjungi karena Apaan sih? sebenarnya kita sendiri ya kita udah berkolaborasi dengan Indovikers di Benda Design Up ini kan sejak April ya Mir ya. Ya. April. Jadi kalau teman-teman yang sempat ke Benda Design Hub dan kerja di sini atau meeting, nah meja Rasain. office ini yang menyediakan adalah Indovikers teman-teman. Jadi kenyamanannya disupport oleh mereka, gitu ya Mir. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya ini kalau misalnya teman-teman dari yang desainer, mungkin nggak cuma desainer yang dengerin kita ya, misalnya office owner gitu ya. Kalau misalnya mereka mau berkunjung, mau melihat, ada nggak sih galerinya atau kira-kira mereka bisa ngelihat contoh-contoh itu di mana? Selain di Benda Design Hub ya? Tetap disebut. Tetap ya. Jadi kita ini mempunyai 2 showroom ya. Kami ada 2 showroom untuk yang di dalam kota kita sebut itu, kita ada di Cipinang. Itu showroom dan juga factory, termasuk office kita kami di sana. Office Cipinang. kami Cipinang. Ya. Cipinang tuh Jakarta Timur ya? Jakarta Timur Bu, betul. Nah, kalau untuk melihat mesin-mesin lainnya itu bisa di Cilengsi. Nggak jauh kok dari sini. Ya. Pabrik Sangat juga di gampang. sana? Pabrik di sana lebih besar, sekitar 3 hektar. Kita di sana ada pabrik kayu, pabrik metal. Yang tadi Pak Francis bilang mesin-mesinnya kita juga ada robotik ya untuk proses welding. Powder coatingnya juga ada sendiri mesin untuk pengecatan gitu ya. Dan banyak mesin lainnya juga. Jadi kalau ke sana kita sangat welcome ya. Bahkan kita juga membuat program untuk para desainer-desainer jika memang untuk melihat bagaimana proses pembuatan produk dan juga produk jadinya. Jadi kita sebut ya experience lah gitu ya. Indovikers experience. Kalau Bapak Ibu mau coba kursi kan kita nggak mungkin bawain semua Iya. ke sini. Iya, Betul Bu, ya? Bisa ke sana aja Karena langsung. produk kita sangat banyak ya. Jadi kalau di sana yuk bisa coba langsung, Iya. bisa lihat prosesnya juga langsung bagaimana pembuatannya. Sebenarnya ya, mau nanya lo? Enggak. Sebenarnya ya, kan office system tuh kan banyak ya, Mas David ya, Iya. Francis ya. Dan kompetitornya itu kita kayak semua itu kan menawarkan hampir semuanya bagus-bagus lah ibaratnya. Nah, gimana sih maksudnya kita bisa approach ke misalnya ke klien, ini nih bagus loh, ini nih maksudnya gimana ngomong edit value-nya gitu lah, iya kan? Iya kan, pasti kita pengen klien tuh pengen tahu kenapa milih itu Kenapa sih, harus Mir? ini sih, gitu. Kenapa nggak itu sih? Biasanya kan gitu. Ya,
Nah, pertanyaan ini memang banyak diajukan juga ya. Setiap nanya kenapa sih Ya, mesti banyak beli Indovikers gitu ya. Selalu gitu Bu ya. Jadi memang kalau disebutkan kita banyak sekali poin-poinnya yang menjadi kita punya strength gitu ya. Tapi mungkin kita simplify saja Bu. Jadi kalau Indoviker ini menurut saya ini sudah proven di kualitinya. Kenapa? Tadi kita proses untuk membuat produk itu kita dilengkapi dengan mesin-mesin yang sudah modern. Dan kita punya sendiri semuanya. Jadi quality control pun bisa kita lakukan secara internal gitu ya. Jadi kita terjamin lah kalau bisa keluar. Dan kedua, kita juga ada garansinya Bu. Nggak semua furniture memberikan garansi 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Nah, ada juga banyak orang, Pak, apakah kalau beli lemari di Indoviker garansi? Oh, semua saya bilang. Even you buy a credential or cabinet, kita garansi semua sampai 5 tahun kalau ada masalah. Dan Indovikers itu bukan cuman office system ya, ada sofa, ada Ada juga ya berarti ya. segala macem ya. Nah, itu tuh bukunya Nah, tuh. ini Oh, ini bukunya. Wow. Jadi kita menawarkan peace of mind. When you buy product from us, gitu Pak, kita do the rest. Setelah Ibu beli, kita akan istilahnya selama 5 tahun ada komplain dan masalah pasti kita akan take care, gitu ya. Lalu juga kedua, ini yang poin penting juga Bu. Kita ini proven untuk menghandling big project, gitu ya. Jadi Indoviker punya structure yang dari awal nih kita udah bentuk nih untuk handling big project. Jadi komit ya. Yes, dan kita punya kemampuan Ya, secara tim. Ya, jadi kalau kita main di komersial tidak seperti main di residential. Kantor buka ya harus buka. We cannot wait, right? Apalagi kalau restoran gitu ya. Nah, sedangkan kita ini kan bisnisnya bukan bisnis seperti retail. When you see the product, you pay and you get what you pay. Ini kan kita harus punya trust. Like you as a designer, okay, you recommended the manufacturer, saya punya big project kayak Pak Francis bilang, ya kan? Lihat dong size-nya, it's big project nih. Siapa yang bisa handle? I don't think banyak company di sini yang bisa menghandle big project seperti kita, gitu ya. Saya bukan bilang tidak ada, tapi mungkin bisa dihitung dengan jari yang punya kapasitas seperti kita. Cepat nggak tuh? Hah? Cepat nggak? Cepat dan tentunya sesuai dengan keinginan klien. Sebenarnya cepat lama sesuai ya. Gitu ya. Kalau proyek gede mungkin 2 Kan bulan, ada 3 bulan bisa, cepat. tapi Nah, 9 bulan gitu, bede. ya kan? Jadi kenapa kok kita encourage orang untuk melihat kita punya factory di situ akan terlihat kita punya capability, sanggup nggak nih untuk handle project saya? Kira-kira gitu ya. Jadi nggak banyak juga Bu. Nah, poin satu lagi ini nggak penting karena di keberadaan desainer. Kita ini sudah banyak dipakai produknya oleh desainer-desainer terkenal. Sampai yang bertaraf internasional, luar negeri tahu kita. Dan kita pun juga dipercaya untuk menjadi sole agent untuk produk-produk yang high end seperti Wilkan kalau dari Jerman ya. Bapak kan sekolah Jerman tadi ya. Asik. Nah, ya, jadi Wilkan pun banyak dari istilahnya prinsip-prinsip dari luar mencari kita untuk membantu memasarkan produk mereka di Indonesia. Tentunya kalau kita nggak global, mereka juga dengan cari yang lain gitu ya. Iya. Kira-kira gitu. Tambah satu lagi, Apa tuh Pak? lokal. Lokal. Lokal konten. Berarti Local content dan locally manufactured. Local Kalau manufactured. menurut gua. sementara Karena produk ini diproduksi 100% di Iya, Indonesia benar-benar. ya. Indonesia. Ya. Jadi duitnya nggak kemana-mana. Yes. Apa namanya? Kan kita mendukung ya berarti ya. Apalagi untuk proyek-proyek government ya, mereka kan tentunya kan sangat concern dengan TKDN. Nah, produk kita juga sudah ber-TKDN. Bagian dalam negeri. Kalau dari marketnya sendiri ya Mas, Indovikers ini juga diekspor ke luar negeri atau cukup masih di Indonesia aja market? Jadi untuk market kita tidak membatasi Pak, tapi kita adanya rutin kita tuh ekspor ke Jepang. Oh udah. Nah, ini juga menunjukkan kami punya Kualitas. Ya. karena tidak sembarangan orang, Betul. ya kan, bisa ekspor ke Jepang. Iya, mereka Gitu kan loh. rewel ya. Waduh. Iya. Lebih Gitu ke ya. punya standar-standar yang harus dipenuhi gitu ya. Betul Pak. untuk- Jadi kita yang rutin tuh ekspor ke Jepang. Jadi kita membuat produk-produk yang memang
menurut desainnya mereka. Jadi mereka berikan desain, kita akan membuat produk-produknya. Mungkin gitu. next episode kita bisa buat contohnya, Pak. Boleh. Gitu ya. Produk-produk yang diekspor ke Jepang gitu ya. Iya. Sangat menarik. Unik ya, kalau Jepang itu produknya ada unik-unik. Jadi mereka datang, mereka kasih apa? Lebih ke customize berarti ya jatuhnya Yes. tuh. Oh, oke. Ya. Dan itu dalam jumlah yang memang ada batas Dan jumlah minimumnya banyak. ya berarti ya. Yes, betul. Nggak bisa kayak coba di customize cuma 2 itu kan gitu. Itu gua banget ya. Itu udah custom mungkin gitu. teman-teman kalau lihat ini salah satu yang dibuka Ini ya, dengan warna Aduh, bisa kelihatan kayak ini ya, udah Dengan custom warna kayak Indofikers, minta pink gitu. Mati-mati dan kayaknya ini cuma aja, lo doang yang halus buat. dada aja. Jadi itu Nice. juga tadi salah satu kelebihan kita, Pak. Kita bisa memenuhi keinginan desainer dari warna, Iya ya. dari ukuran. Oke. Nah, misal nih ya, beneran ini kan ada jaringnya hitam. Kalau pengen dibuat pink gitu bisa nggak sih? Belum ada. Sekalian jalan pendek. Kalau ditemukan pink lah dibikinin loh. Itu Ada, tapi- bisa, tapi harus banyak gitu kali ya Betul, kata ya. Mas David ya. Iya. Kalau ini kan tinggal diganti ini yang warna. Berarti ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan juga ya. Betul. Warna tadi itu ya. Warna. Oh, dengan model yang sudah ada yang pasti ya. Itu yang model ada. Dan kita juga seperti meja meeting ini, Pak Ren, Bu Mira ya, ini ukurannya banyak, Ya. ya kan? Ya. Tapi kita jadi kita sesuaikan dengan mungkin ruangnya, kapasitas orang yang duduk gitu ya. Ya. Model kaki juga bermacam-macam, you bisa pilih gitu ya. Kalau misalnya dari desain, balik lagi ke desain ya Mas ya, kayak kantor itu kan sekarang ini generasi udah mulai millennials, mulai ke Gen Z nantinya. Yang pasti selera kantor tuh kan beda ya, antara yang government gitu ya, yang sangat firm dengan formal, Yes. dengan kebutuhan anak-anak millennials dan Gen Z tadi gitu. Indofikers menanggapi ini ada nggak sih terobosan atau produk yang memang ke arah anak-anak muda misalnya dengan warna, kalau kita lihat ini kan kebanyakan hitam gitu Warna ya. neon, sekarang baru warna pink ini cuman bubble. punyanya dia gitu. Ini warna milenial berarti, Bu ya? Milenial mengaku. Pengaku ya? Untuk itu ada nggak Ya. memang khusus yang dibuatkan untuk pasar? Betul. Nah, jadi Millennials dan kalau kita flashback sedikit, kita ini kan tag-nya apa lagi, Pak? Masih ingat tag Indofikers, Pak? Furniture solution gua tahu itu. Inovatif Inovasi. Furniture Furniture Solution. Solution. Ya, kita tadi berinovasi. Jadi kita selalu mengikuti tren, Pak. Ya kan? Kayak tadi Bapak menyinggung mengenai desain-desain untuk anak milenial. Ya. Sekarang kalau kantor lagi tren kan sebutnya apa, Pak? ABW. Activity Based Working. Jadi itu konsepnya kan you can work Iya, di mana anywhere, aja. di Iya. mana aja. Nah, itu. Oke, nah justru dengan ada konsep itu pun kita sudah siap, Pak. Udah ya. Produk-produk kita sudah bisa untuk memberikan solusi untuk ke depan, gitu ya. Jadi bagaimana orang bekerja, challenge ini dulu kan zamannya pakai partisi Pak, tertutup. Iya. Sekarang udah enggak ya? Sekarang open space, Iya. gitu ya. Dan kita ada produknya, kita kasih solusi ke para desainer, nice. gitu ya. Bahkan sekarang kita baru mengeluarkan produk lagi yang kita sebut booth. Booth itu bisa berfungsi sebagai untuk terima telepon, it's called a phone booth, Ya, ya. atau juga untuk meeting, Bu. Itu Gitu. Yang kedap suara itu ya. Yang kedap suara. itu Betul. kantor Itu- zaman sekarang banget. Zaman sekarang. Itu kalau orang-orang bilang itu termasuk yang panic room tau. Jadi kalau lu lagi dalam Lu keadaan panik, lu panik, masuk lu masuk gitu ya. teriak di situ. Nggak ada yang denger. Iya, bos lu juga nggak masuk, Nggak, nggak lo mau dengar ya. bisu-bisu, Dia tuh Bang. senyum lagi gitu kan. Soalnya dulu kan ada semuanya masuk kamar nih. Sekarang open space kan. Nah, mereka yang dikurangi dari open space ini privacy. Privacy ya. Iya. Mereka mau telepon urusan di rumah lah. Ah, iya. Ada masalah 5 menit 10 menit ya, tinggal masuk situ. Tinggal aman. masuk situ ya beres. Sekarang juga Zoom juga dari itu kayak booth itu private booth ya. Dan itu udah dikeluarkan Sudah produknya dikeluarkan. oleh. Oh, nice. Tapi itu memang ganggu banget ya. Ini ya kayak misalnya kan gua open space ya. Terus tuh ada yang di telepon sama bokapnya ngomongin family gitu, gua lagi serius gitu Jadi lo tahu ya, gitu. lo jadi tahu masalahnya ya. Iya, dan menyebalkan kan. Makanya ada itu solusi Iya, iya. Ada booth solusi. tadi ya. Ntar gua Balik beli lagi boot deh. solusi. Telepon Sebenarnya booth. produk yang kita lakukan itu harus memberikan solusi. Iya ya. Gitu ya. Jadi begitu masalah makanya tapi kita hanya memberikan solusi dari furniture. Iya, iya, iya. Gitu ya. Kalau Pak Francis mungkin dari desain. Iya ya. Right? Kalau kita karena ada challenge juga dari desainer nih. Pak, bagaimana nih
contoh dulu kita ada ya suatu kasus menarik gitu ya. Jadi desainer, ada salah satu desainer bilang, Pak, kita nih masalahnya banyak nih apa? Kurang ruang meeting. Right? Kurang ruang meeting. Banyak Bu dengan zaman sekarang, betul ya Pak Des ya? Iya. Desain awal Lebih nih, banyak lebih ruang banyak meeting karena kan lebih banyak jalan kolaborasi kan, butuh Zoom segala macam ya. Ruang meetingnya kurang. Sedangkan kantor kalau ditambah solusi cuman ya udah tambah aja space, it's not a good solution. Nah, ditanya di challenge saya Pak, bagaimana dari pandangan Bapak sebagai furniture manufacturer, ada nggak solusinya? Nah gitu kan. Nah jadi kita tadi menciptakan produk Sesuai keinginan, kebutuhan ya. jadi kita memanfaatkan corner-corner yang tidak pakai Pak sebagai ruang meeting, tapi bukan membangun ruang meeting. Iya. Gitu. Jadi furniture kita bisa sebagai informal Mobile meeting. space. Mobile space. Itu menarik. Jadi si owner juga tidak harus keluar biaya banyak kan, daripada dia harus rent lagi Nyewa baru, lagi, dia harus extend ruang fitting out lagi. lagi. Iya. Ini cuma memanfaatkan corner yang ada, bisa sebagai, jadi multifungsi, bisa sebagai tempat untuk mungkin Untuk kerja duduk dan aja, sebagainya. bisa juga buat kerja, bisa juga sebagai meeting. Nah kira-kira gitu. Iya. Termasuk pantry Menarik ya. juga sekarang mobile. Yes. Nggak harus fix satu ruangan pantry. Betul. Karena ya pantry kecuali perlu wastafel dia perlu jack ke ini ya, air bersih, air Elektrikalnya gimana kotor. kalau mobile? Kalau mobile ya cari spot yang ada disiapin, flow outlet kayak wall outlet gitu ya. Tapi dia bisa mobile, kecuali dia butuh wastafel. Tapi sebenarnya kalau udah disiapin ada satu area yang memang bisa dapat air bersih kotor, mobile pantry-nya bisa ditaruh di situ kan. Jadi nggak usah bikin ruangan. Loh, sebentar, Ini kan- Indofikers termasuk pantry juga? Ada mobile pantry kan? Ada. Mobile bar lah. Ya. Mobile bar. Dan apa namanya? Kalau kita sewa tempat nih, misalnya di kantor 5 tahun, 10 tahun, sewanya udah mahal, kita bikin ruangan. Setelah selesai kontrak, bongkar kan? Kondisi awal. Ini nggak usah. Ini enggak ya. Karena ya tinggal dipindahin doang gitu ya. Ya, semua pantry, ruang meeting, semua diangkut. Kalau selama ini nih Mas Francis kan mungkin juga ke office ya, mendesain office. Challenge yang paling kerasa banget di tahun-tahun inilah dengan generasi yang udah makin muda berubah itu, tantangan dalam mendesain dalam sebuah office sendiri gimana tuh Mas? Tantangannya itu memang bagaimana si perusahaan ini bisa menarik generasi muda untuk kerja di situ. Iya. Ya kan? Karena pemikiran mereka sudah berubah, bergeser. Tapi memang bagaimana kita menyatukan visi-visi direksi, level direksi yang mungkin sudah tidak muda lagi dengan mereka yang masih muda. Ada gap kan pasti ya antara yang mereka yang biasa dengan old office seperti sistem yang lama dengan anak-anak yang baru yang gampang bosen. Iya. Jadi gampang lebih ini Mas, memanusiakan pekerja. Oke. Ya, kalau kita lihat di toko-toko kan sekarang ini juga masih kita lihat pekerja di toko itu berdiri semua. Nah, perlu dipikirkan bagaimana mereka bisa istirahat juga kalau nggak ada tamu. Kan? Memanusiakan pekerja. Francis ngomong gitu gue jadi kepikir nih ya. Apa namanya, dengan sistem desain yang sekarang tuh udah mulai berubah ya dengan zamannya gitu. Misalnya office ini one case lah. Kan kalau dulu kan terkotak-kotak. Direksi, manajer, kepala bagian, Dirut staff, dirut gitu kan kebagi-bagi gitu kan. Birokrasi ya kan, ada hierarkinya. Terus sekarang itu kan udah sebenarnya tuh karena open tuh kayak nggak ada batas ya kan. Ada tantangannya nggak Francis sebagai desainer? Ada yang bisa, ada yang enggak. Jadi tergantung tipe kantor dia. Ada beberapa yang finance itu atau HR. Nah ya itu nggak bisa. Dia nggak bisa. Karena dia berhubungan dengan, ya walaupun disiapin satu ruangan, dia harus interview orang atau memarahi seseorang, menegur seseorang di situ kan. Karyawannya gitu, itu tetap dia butuh karena ada file-file yang sifatnya finance juga ini laporan keuangan apa yang dia nggak mau semua orang tahu gitu. Ada juga misalnya BUMN mungkin masih belum bisa karena di situ masih banyak diperlukan private spaces. Ya karena mungkin tugas mereka nggak hanya di kantor itu, dia di mana-mana, orangnya yang mobile. Iya kan. Kalau BUMN itu kebanyakan orangnya yang mobile di level direksi lah.
orang yang mobile tapi kantornya di mana-mana. Jadi tergantung dipanggilnya kemana. Iya, gitu. iya. Jadi ada yang bisa, ada yang enggak. Cuma memang ya. open space ini arahnya ke sana. Dan nggak hanya open space, mungkin istilahnya itu lebih tepat non-assigned desk. Jadi siapapun Bisa datang pakai. dulu, dia mau duduk Bisa dekat pakai. jendela atau apa. Tidak ada yang memiliki tempat di situ. Cuman masing-masing dikasih locker. Iya. Kalau untuk Ya, dia private tasnya, helmnya atau apa Private itu ada space-nya ada sendiri. private space-nya. Karena dulu meja tuh selalu ada tempat yang buat naruh pribadi gitu ya. Iya, Dan drawer. sekarang Kalau ada udah nggak app-nya mas. Ada. Jadi dia bisa booking meja, misalnya satu gitu. departemen keuangan, Iya. misalnya kan nggak mungkin pencar-pencar juga Iya, kalau iya, mereka perlu ini. Sebenarnya kalau kerja di mana aja kan sebenarnya, Iya. mau di rumah Betul. 40%, di kantor 60%. Ya. Dia bisa kerja di mana aja. Cuman ada saatnya dia di kantor itu kolaborasi atau Iya. mendekat ke bosnya atau apa gitu pimpinannya. Harus tektokan gitu Harus ya. tektokan, jadi dia harus grouping sih mas. Harusnya Iya, tetap iya, harus iya. perlu grouping. Jadi ada aplikasi sekarang, oke jam sekian kita meeting, langsung di book tuh. Mau meeting ini dari jam berapa sampai jam berapa. Terus mereka mau duduk di zona mana nih, supaya kebanyakan dari mereka itu grouping. Apa tuh aplikasinya? Nah itu ntar. ini. Mungkin kalau teman-teman yang pengen buat teman-teman yang pengen kerja grouping tuh di sini aja ya Mir ya, di Benda Itu Desainer bisa ini. juga. Kita juga pernah kemarin kan sempet ya dari BUMN kan ada yang kita harus work from home gitu kan. Tapi karena mereka satu divisi dan harus tektokan, akhirnya mereka kerja di sini. Iya. Wah, di atas meja Indovikers. gitu ya. Langsung kita waktu itu berapa orang yang nyewa sini? 6 ya? Ber-6 atau 8 ya? Lumayan banyak deh. 1, 2, 3, 4, 8 ya soalnya Berdelapan. ada yang di sofa. Jadi emang ada kebutuhan memang sekarang mobile tapi nggak bisa tuh pisah-pisah. Nah satu lagi sih ada fenomena yang aku lihat di Jepang. Di Jepang itu sekarang tempat kerja tuh ada tempat untuk tidur siang Ya. biar cuman sebentar gitu. Dan itu kan pasti ada furniturnya dong. Ya. Nggak mungkin dia ngampar di lantai gitu kan. Kira-kira nanti ke depan Indovikers mau bikin gitu atau nggak tuh? Siapa tahu ya. Itu membantu untuk mereka yang generasi sekarang yang mudah lelah. Suka tidur. Nggak suka tidur sih, itu kebutuhan. Kalau suka semua orang suka gitu. Oh gitu ya. Kalau nggak salah sekarang tuh udah mulai ke sana. Jadi kayak entah gimana terus direbahkan tuh gitu jadi ya. kayak model biasa tidur Ya, kayak siang bandara cuman gitu. 10 menit di meja kerjanya. Gitu. Jadi kayak bisa dibuka. Iya, Dan menurut iya, saya pernah itu lihat salah tuh satu inovasi ya yang kayak gitu kan. Karena kalau biasanya kalau di Indonesia habis sholat tidur sebentar di musola gitu kan refreshing untuk kerja lagi gitu. Ternyata kita butuh nap yang cuman 10 menit itu loh. Power nap. Power nap ya. Kira-kira mungkin perlu diakomodir oleh Indovikers furniture sedemikian rupa. Desainernya Maksudnya lo mendesain kasih ke Iya, langsung Indovikers aja. gitu. Oke, kita mulai. Kita mulai mendesain kan. Karena yakin yang beli banyak. Pasti perlu lah, 1-2 itu pasti perlu ya. Iya kan? Karena kadang-kadang mereka lebih milih tidur atau istirahat daripada makan. Dia udah sarapan, tapi dia lembur semalaman, presentasi jam 9 pagi misalnya, Ya. makan siang dia capek, dia mending tidur bentar. Jadi Kan pada tidur tapi ntar Jadi karyawan. artinya ya memang sekarang tuh semua tuh kan berubah ya Mas ya. Dari segala sesuatu yang dulu lebih lama jadi lebih cepat sekarang. Termasuk aktivitas kita gitu ya. Makin kesini kan akhirnya semua itu dipadet-padetin di 8 jam kerja tuh kayak banyak yang harus dikerjain gitu loh. Ya tidur siang juga, ya makan siang di satu tempat kadang gitu kan. Sembari nge-zoom. Nah, Zoom juga dan akhirnya ini kan semua shifting ya dari model kantor yang lama menjadi kantor yang baru dan ini yang sebenarnya menjadi tantangan juga gitu kan di dunia industri furniture kantor tadi ya. Kira-kira mungkin desainer juga harus lebih proaktif kali ya Mir ya. Kalau menurutku ya kayak kita datengin dong, ini udah ada kok manufakturnya. Iya, Tinggal iya, ide-ide lo tuh yang harusnya dilimpahkan gitu kan Iya, betul. untuk Iya. jadi produk ya. Biasanya ruangan laktasi itu diharuskan sekarang. Iya, harus Iya. ada sekarang Iya. di public Harus ada. ini ya. Di Public public space ya, building. public Heeh. building ya. Ya, dan mungkin di kantor-kantor ya beberapa Kantor kantor-kantor juga juga ya. ya. Di Diharuskan. kantor juga ya. Kantor bukan- justru itu yang bukan- diharuskan. Dan itu Bukan harus cuma- jadi syarat gitu ya Ya. untuk kantor-kantor yang menyediakan itu. Dan biasanya itu mengambil
space pojok itu untuk nggak maju. mesti harus dibikin ruangan gitu loh. Space Moon. Iya. Iya kan? Soalnya Jadi kalau di kayak- tengah semua orang ngelihat. Nggak apa-apa juga loh sebenarnya selama desainnya bagus ya kan. Dolar nanti. Ada lagi Mir yang mau ditanya, ini seru banget sih ngobrolin kantor karena kebutuhan ini kan selalu ada tapi bentuknya akan berubah-ubah gitu sesuai zamannya. Iya. Terus nanti ini Indofikers mungkin akan ada apa lagi yang mengagetkan mungkin program berikutnya yang bisa di-share ke khalayak. Oh, program berikutnya ya. Mungkin nanti kita akan mengupas produk-produk unggulan kita lebih dalam. Jadi mungkin ini juga kita bisa memberikan bisa sharing lah, sharing knowledge kepada desainer dan juga mungkin audience lainnya ya. Sometimes kita kan cuma melihat dari katalog. Iya. Kalau dari katalog mungkin tadi kayak Bu Mira bilang, aduh saya bingung nih, kok semua kelihatan sama gitu ya. Nanti kita coba memberikan nilai-nilai apa sih yang menjadi bagaimana produk ini beda dari yang lain gitu ya. Mantap. Ya, gitu. Dari value-nya apa? Tadi Bu Mira menyinggung value, saya setuju nih. Iya. Jadi value itulah yang kita lihat, bukan hanya harga. Soalnya kan kadang-kadang orang itu memilih sesuatu itu ya karena value-nya itu, Iya. kan. Udah pasti ya. Kalau harga ya kadang-kadang ini Singkat dan saya itu ya. kurang lebih kan. Betul ya? Sama apa ya, semacam Francis kayaknya appeal, kejauhan deh, Mike. semacam appeal gitu, daya tarik ya. Daya tarik. Kalau gue sih percaya desain itu harus cinta dalam di pandangan pertama. Nah, Aku suka itu. iya. Kayak tadi ya, Bukan contoh desain produk. doang, orang juga kali ya. Itu turunan dari orang ya. Jadi kayak produk Suru ya punyanya Francis. Ngelihatnya langsung kayak orang jadi tertarik, ini apa sih? Meskipun tadinya awal nggak tahu fungsinya kan. Tapi karena desainnya catchy, menyenangkan, Apa sih handy. ini? Jadi orang pengen tahu. Jadi pengen gitu ya. tahu gitu. Ya bener juga sih. Cinta dalam pandangan pertama, itu yang paling penting. Setelah itu orang akan mencari tahu. Jadi ya kita sebagai desainer tugas kita menciptakan itu. Iya, Ya kan? benar-benar tuh dengerin ya. Membuat sesuatu yang bisa Membuat jatuh cinta. Terus terang ya, produk Indofikers yang bikin gue jatuh cinta waktu itu yang warnanya merah. Ada tuh, I love red soalnya. Kursi ada kan yang pelapisnya merah, tapi ini plastik warna putih atau apa. Jadi dia combine merah dan putih, pernah ada di Benda Design Hub waktu itu. Ada di, coba ya, teman-teman bisa namanya buka di Benda Design Hub di IG-nya, ada fotonya. Terus kenapa nggak ada nih sekarang? Ini kan Diambil. kita ini ada seasonal, jadi teman-teman asal tahu ini per 3 bulan kita bisa ganti ya. Jadi teman-teman yang ke Benda Design Hub bisa ngerasain semua kursi yang ada di sini. Lu ngomong Jangan emang udah lupa. ngomong sama Indofikers-nya? Udah, tadi kita udah bahas. Oh, udah. Kalau telat. Enggak, Jadi make sure. kita tiap 3 bulan akan selalu berganti gitu ya. Mungkin yang didudukin Mas David ini mau diganti katanya. Mau diganti. Tuh, kita udah bahas nih. Jadi Ya, klien yang kesini jangan sampai udah 3 bulan lagi Bosen. sama-sama aja. Nah, Gitu kan. Sedangkan dia mungkin untuk ke pabrik kita belum sempat gitu Iya. ya, ke showroom kita. Nah, bisa ke karena sini, ke Benar. experience-nya itu ya Betul. yang perlu ya, orang jadi kayak nyobain dulu, ngelihat lucu, pilih tempat duduknya di mana dia kerja gitu kan. Iya. Terus baru dia akan mencari lebih tahu tadi soal Sebenarnya itu bar stool-nya juga lucu tau nggak sih? itu juga dari Indofikers ya. Indofikers. Ih, lucu banget itu yang ada tanduk. Iya. Nanti teman-teman bisa lihat di YouTube kita, nanti kita masukkan ada ya produk-produk dari Indofikers. Sebelum kita tutup, ini seru banget. Mira, ada lagi yang mau ditanya atau Mas Francis dan Mas David yang Mungkin mau ada yang mau ditambahkan? ditambahkan biar tambah seru. Info-info yang kira-kira Francis bisa ditambahkan biasanya di sini selalu wah ininya. atau programnya Mas Francis juga iya. bisa di-share di sini. Ya kalau menurut gua sih kita kan harus punya karakter ya. Indonesia ini secara demografi adalah negara tropis. Ya. Ya jadi sebaiknya kita mulailah mendesain ke arah sana, bernuansakan ke sana. Ya. Jadi sementara ini kalau kita fight secara internasional itu dengan produk-produk dari luar negeri, karena ada beberapa negara yang menjualnya lebih murah. Kualitas kita nggak tahu ya.
tapi lebih murah banyak. Ya. Jadi kalau kita sih selalu harus memberikan yang kualitas terbaik, tapi dengan desain yang bernuansakan tropis, ya atau maritim lah gitu. Ya. Dua hal ini yang perlu dikembangkan di Indonesia. Dan untuk itu tugas kita masih panjang. Karena kita harus mencari, menggali, menciptakan kembali. Gitu. Soalnya kalau nggak dimulai dari desainer, siapa lagi? Dan gitu bisa loh. diklaim negara lain. Nah, Tidak iya. hanya Indonesia aja yang bisa klaim desain tropis ya. Sementara ini kan kita selalu mengacunya itu Skandinavia, kalau nggak Jepang. Kita udah Untuk taken for desain. granted ya, ngerasa bahwa itu adalah desain kita, padahal Yang modern itu, ya. Iya. Maksudnya desain yang modern, selalu kita ngarahnya ke dua negara ini. Ya. Iya. Nah, kenapa kita tidak memodernisasikan desain-desain yang berakarkan budaya kita? Keren kok, kayaknya bisa keren. Iya, Setuju iya, sih. iya, setuju. Belum ada aja. Belum ada. Ya. Jadi emang kalau nggak mulai dari sekarang kapan, dan kalau bukan kita siapa, gitu ya Iya, kira-kira benar. ya. Dari Mas David ada yang mau ditambahkan, Mas? Ya, kita juga punya punya visi, punya misi, tentunya mendukung sekali para desainer lokal ya khususnya ya. Kita harus bangga lah di Indonesia gitu ya. Bahkan kita juga mungkin ke depan kita juga akan memberikan knowledge ke para calon desainer. Ya. Ya kan? Mantap. Kita Udah juga dibuka akan ada pintunya. mungkin Sudah dibuka Sudah pintu. membuka pintu. Ya, kita akan jemput bola Ya. selain mungkin ke university di Indonesia. Kan situ tentunya banyak para calon-calon ya yang kedepannya akan menjadi desainer-desainer handal. Jadi kalau mereka juga kita undang, mereka tidak istilahnya waktunya mungkin susah programnya, nah kita yang akan ke sana untuk datang untuk ini loh ada nih perusahaan di Di Indonesia yang kampus ya sudah ditawarkan loh. kampus Jadi kita akan buat dosen-dosen desainer di sini, interior designer, architecture dan semuanya yang terlibat langsung di dunia desain. Nah, ini tawaran yang menarik dari Indofikers untuk menjemput bola. Kalau nggak ada waktunya nanti mereka yang datang ke kampus-kampus gitu ya, Mir. Indofikers goes to campus. Mantap banget. Sip, terima kasih banyak Mas David, Mas Francis, Terima kasih. Mira. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye. Bye.